Mungkin secara syariat nampak oleh mata kepalanya, tapi pandangan hakikatnya terus kepada Allah bisa memberikan mudarat secara syariat, tetapi tidak menutup pandangan hakikatnya bahwa kalau Allah berkehendak tidak memberikan mudarat, maka corona sama sekali walaupun sudah lengket pada diri seseorang, kalau Allah tidak izin maka sama sekali tidak akan bisa memberikan mudarat. Inilah pandangan hakikat yang dimiliki oleh seluruh orang-orang yang beriman, yang tembus pandangan makrifatnya kepada Allah. Maka saudara-saudara, wabah corona yang merajalela hari ini adalah sebagai ujian bagi orang-orang yang bertauhid. Apakah tauhidnya kuat? Di sini bisa dilihat. Ketika menyebabkan stres ke dalam dirinya, menyebabkan ibadahnya berkurang, menyebabkan ketakutannya kepada corona lebih dahsyat daripada ketakutannya kepada Allah, maka ini adalah suatu pertanda tauhidnya lemah. Oleh sebab itu, kepada seluruh kaum muslimin dan kaum muslimat, sombong terhadap corona tidak boleh, tetapi waspada hukumnya wajib. Tapi jangan menyebabkan kita jauh daripada rumah-rumah Allah. Karena pada hakikatnya ketika kita datang ke dalam rumah Allah, berarti kita sudah menjadi tamu-tamu Allah. Ketika kita sebagai tamu Allah, maka siapa yang akan menjaga kita? Jangankan kita sebagai tamu Allah, tamu presiden saja kita dijaga begitu ketat, apalagi kalau kita menjadi tamu-tamu Allah. Apakah kita tidak melihat malaikat-malaikat Allah yang tidak bisa dilihat oleh mata kepala, tapi bisa dilihat oleh mata batin kita? Kita merasakan ketika kita ada di rumah Allah, kita dibentengi oleh sesuatu yang maha dahsyat, yaitunya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tidak percaya, kita boleh menguji betapa dahsyatnya kekuatan yang ada di masjid-masjid yang berada di rumah-rumah Allah, yang digemari, disalatkan berjamaah di situ, dilakukan salat berjamaah, dilakukan majelis zikir. Cobalah uji secara batiniah, uji secara batiniah apa yang terjadi di situ. Sudah banyak diuji, sudah banyak dilakukan, bahwa masjid itu adalah suatu tempat yang steril daripada penyakit-penyakit dan wabah-wabah yang membahayakan bagi seluruh umat Islam. Kita renungkan dan kita pikirkan, apa tempat yang lebih hebat daripada masjid? Apa tempat yang lebih hebat daripada rumah-rumah Allah? Kita renungkan kembali. Maka saya tetap mengajak kepada seluruh kaum muslimin dimanapun berada, waspada terhadap corona, waspada terhadap corona. Perkuat fisik dengan cara olahraga, dengan cara rajin berolahraga, rajin baca Al-Quran, rajin berzikir, yang seluruhnya akan memberikan manfaat terhadap diri kita, memberikan manfaat terhadap organ-organ tubuh kita. Ketika kita rajin berzikir, rajin bertaubat kepada Allah, maka organ-organ tubuh kita bangun dan akan memiliki kekuatan power yang begitu dahsyat, yang bisa dirasakan oleh musuh-musuh Allah. Inilah yang dimiliki oleh para ulama-ulama salafus sholihin. Mereka dekat dengan Allah, mereka berzikir selalu, mereka selalu berkekalan wudhu, mereka jaga salat malamnya, mereka jaga salat duhanya, mereka jaga salat 5 waktunya, sehingga batiniah mereka kuat, tauhid mereka kuat,
kedekatannya kepada Allah tidak akan mengundurkan dirinya untuk selalu datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara, mari kita renungkan kembali. Kalau masjid kita tinggalkan, berarti kita sudah meninggalkan Allah. Karena masjid adalah rumah Allah. Laksanakan salat di masjid, berpacu-pacu berlomba-lomba ke masjid, karena di masjid adalah tempat yang dapat menyelamatkan kita, tempat kita berenung dan mendekatkan diri kepada Allah. Adalah masjid yang paling tepat untuk berwasilah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, minta kepada Allah perlindungan, minta kepada Allah keselamatan agar diri kita selamat dan selalu di dalam nikmat, rahmat, hidayah serta inayah Allah Subhanahu wa taala. Saudara, di kesempatan yang berbahagia ini kita kembali mengkaji tafsir surat Luqman ayat 31 yang akan saya bacakan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Adakah tidak melihat engkau bahwa sesungguhnya sampan, arti sampan yang berlancar dalam laut, ba'ala sesungguhnya dengan nikmat Allah. Karena bahwa memperlihatkan hianya Allah akan kamu hai yang di kitab mereka itu dengan demikian daripada ayat-ayat Allah, bahwa sesungguhnya pada demikian sesungguhnya sungguh ayat arti ibarat bagi tiap-tiap orang yang sabar daripada maksiat Allah Subhanahu wa taala, dan selalu bersyukur lagi maha bersyukur bagi nikmat-nikmatnya Allah. Dan apabila mengelubungi hianya Allah dan apabila mengelubungi akan mereka itu artinya meninggi akan orang kafir oleh ombak seperti naungan seperti bukit alati yang bernaung oleh orang pada bawahnya itu bukit. Ba'alah apabila menyeru mereka itu akan Allah hal keadaan orang mengikhlaskan mereka itu baginya Allah akan agama, artinya doa, dengan bahwa melapihkan ianya Allah akan mereka itu artinya tidak menyeru mereka itu basaratunya Allah akan lainnya Allah. Maka tatkala melapihkan ianya Allah akan mereka itu pada daratan, maka sebahagian daripada mereka itu anan sebahagiannya orang yang sederhana, artinya orang yang pertengahan antara kufur dan iman. Dan sebahagian daripada mereka itu anan sebahagiannya orang yang kekal atas kafirnya itu orang, dan tidak menyingkallah dengan ayat-ayat kami, dan sebahagian daripadanya itu ayat anan sebahagiannya melapihkan daripada ombak, kecuali tiap-tiap orang yang khianat, arti khianat lagi kafir bagi nikmat-nikmat Allah Ta'ala. Hai manusia, artinya ahli Makkah, ittaqu rabbakum, bertakwalah kamu akan Tuhan kamu dan takutlah kamu akan hari yang tidak berlancar, arti yang tidak membalasi. Dan takutlah kamu akan hari yang tidak membalasi, arti mengayuhkan oleh bapak daripada anaknya bapak padanya itu hari akan sesuatu pun. Dan tidak perlu maulud baramula hiya itu maulud ba'alah baramula, dan tidak perlu maulud hionya itu maulud ba'a tidaknya orang membalasi daripada bapaknya itu maulud padanya itu hari akan sesuatu pun, bahwa sesungguhnya janjian Allah balas sesungguhnya hak dengan berbangkit. Maka janganlah memperdaya akan kamu oleh kehidupan dunia daripada Islam, dan janganlah memperdaya akan kamu dengan Allah pada penyantunnya Allah dan memberi patangguhnya Allah oleh dayu arti syaitan, bahwa sesungguhnya janji Allah ba'ala sesungguhnya pada sisinya Allah anam padanya ilmu sya'ah, kapan berdiri hianya tu sya'ah, dan menurunkan hianya Allah dengan takfif dan tasdik akan hujan dengan waktu yang mengetahui hianya Allah akan hianya tu hujan, dan mengetahui hianya Allah akan barang pada rahim-rahim adakah laki-laki atau perempuan, dan tidak mengetahuilah akan seorang pun daripada nantigo oleh selain Allah Ta'ala, dan tidak tahu oleh diri baramula pokok balah baramula allazi yang mau saukan hianya tu diri akan besok pagi,
daripada kebaikan atau kejahatan, dan mengetahuilah akan dianya tu diri oleh Allah Ta'ala, dan tidak tahu oleh diri dengan mana bumi yang mati ianya tu bumi, dan mengetahui akan dianya tu diri oleh Allah Ta'ala, bahawa sesungguhnya Allah balas sesungguhnya maha alim dengan tiap-tiap sesuatu, lagi maha mengetahui dengan batinnya itu sesuatu seperti zahirnya itu sesuatu. Merawikan oleh Bukhari daripada Ibnu Umar akan hadis Ibnu Umar akan hadis mafatihul gaib, barang lo kunci-kunci gaib balah barang lo limo, bahwa sesungguhnya Allah balas sesungguhnya pada sisinya Allah dan padanya ilmu sa'ah hingga akhir sa'ah. Sadaqallahul maulanal azim. Silahkan komen dan silahkan bertanya di kolom komentar bila ada pertanyaan daripada ceramah singkat ini serta terjemahan yang sudah diterjemahkan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.